Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Jumpa lagi di episode ke-15 Ngopi Sore BNN bersama saya Muhammad Irfan. Dan sekarang saya diberi kesempatan luar biasa untuk bisa kita ngopi bersama dengan legenda atlet binaraga di Indonesia, legenda hidup. Ini adalah Mas Aderay. Halo, Selamat sore Mas. terima kasih Kang udah diundang saya. Terima kasih teman-teman sekalian, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mas Ade, saya langsung saja, mungkin pertanyaan ini mewakili rekan-rekan di kantor juga dengan follower channel Ngopi Sore kami. Mas Ade ini sekarang tinggal di Bandung ya, setelah 11 tahun tadi kita ngobrol. Eh, ini adalah gym yang keberapa yang Mas Ade buka selama di Bandung? Ya Kang, terima kasih. Jadi memang satu hal yang saya syukuri ketika saya bisa punya kesempatan ikut berkontribusi dalam upaya menyatukan masyarakat dengan menyediakan sarana fasilitas olahraga. Kalau ini sebenarnya di Bandung sebenarnya kami punya satu yang kami miliki, satu lagi punya franchise kami gitu. Jadi kami di Bandung ada dua, tapi kalau di seluruh Indonesia kurang lebih ada lebih dari 10 yang kami miliki, iya gitu. Tapi intinya sekali lagi yang satu kita syukuri adalah bahwa kalau berbicara pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang justru dengan adanya fasilitas ini kita bisa menghadang sedikit lajunya orang-orang yang sakit gitu kan, yang tadinya pola hidupnya atau perilakunya mungkin kurang sehat ya, dengan adanya sebuah sarana fasilitas seperti ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar sedikit sehat bersama dengan komunitas yang sehat, sehingga akhirnya dengan perubahan pola perilaku itu ya diharapkan akhirnya tentunya bisa menjadi sebuah investasi yang baik dan menjauhkan orang dari sakit begitu. Mas Ade, terkait adaptasi kebiasaan baru, ini juga mungkin ada hubungannya dengan pola hidup sehat ya Mas. Ini pemerintah juga sudah menggembar-gemborkan tentang menjaga jarak, kemudian juga pola hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga. Ini yang saya lihat sekarang yang sedang booming, bersepeda, lari. Nah ini untuk fitness ini apa atau gym ini kira-kira bagaimana ininya, perkembangannya di saat pandemik seperti ini? Apakah kalau asumsi masyarakat sih fitness ini, wah ini untuk orang kelas atas gitu. Apakah semahal itu untuk fasilitas untuk rakyat biasa, apakah bisa diakses seperti itu? Ya, jadi baik Kang. Jadi sekali lagi memang kembali lagi ya, kalau saya mengatakan bahwa yang namanya fondasi daripada sebuah kedisiplinan atau kepatuhan itu sesungguhnya adalah sebuah pemahaman. Nah, kembali lagi metode itu banyak caranya, tapi esensinya kalau kita paham yaitu adalah sehat itu sendiri. Nah, sehat bisa didapat dari berbagai cara. Nah, salah satunya tentunya adalah dengan pengaturan pola makan, istirahat, pola pikir, dan juga tentunya adalah melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga terbagi atas dua. Satu, aktivitas olahraga yang melatih kekuatan otot jantung, yaitu adalah cardiovascular exercise. Seperti misalnya, atau yang dikenal namanya aerobik aktivitas, seperti misalnya kayak tadi, naik sepeda, berenang, jalan kaki, mungkin olahraga permainan gitu, dengan alat bantu seperti mungkin sepeda statis, treadmill, cross trainer, dan sebagainya. Itu namanya cardiovascular exercise atau aerobik aktivitas. Dan juga ada grup-grup exercise ya, senam-senam aerobik gitu ya misalnya, atau mungkin aktivitas dengan low impact, high impact, ada yoga, ada pilates, ada zumba, ada macam-macam. Itu satu hal yang sangat baik yang bisa dilakukan untuk melatih kekuatan otot jantung. Nah, yang kedua adalah melatih kekuatan otot rangka namanya. Nah, otot rangka itu yang hubungannya dengan otot-otot kita, Kang. Jadi kayak misalnya ada otot bahu, dada. Jadi rangka kita ibaratnya postur tubuh manusia itu ibaratnya rangka itu bisa tetap hadir, tetap ada, kita bisa beraktivitas sehari-hari, bisa jalan, berlari, mengangkat, mendorong, dan sebagainya. Itu karena memang harus punya kekuatan otot yang rajin dilatih. Nah, maka yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nah, kesalahpahamannya orang terhadap pusat kebugaran sebagai contoh, pusat kebugaran memang zaman dulu berawal dari adanya di hotel atau adanya di mana, sehingga jadi seolah-olah menjadi bagian daripada sebuah hiburan. Tapi belakangan yang seperti saya katakan tadi, pusat sarana kebugaran itu akhirnya sesungguhnya menjadi ujung tombak daripada kesehatan masyarakat. Di tempat inilah justru perubahan perilaku masyarakat itu berubah.
Nah, salah satunya kalau kita berbicara daripada usia masyarakat ya, terutama di atas 30 tahun ke atas itu, kalau kita berbicara yang namanya komposisi tubuh, itu ada yang namanya air atau cairan di dalam tubuh kita yang harus diseimbangkan, organ tubuh kita yang harus dijaga kesehatannya, tulang yang harus dikuatkan kalau otot dikencangkan dan lemak diturunkan. Nah, hal itulah yang makanya kenapa pusat kebugaran salah satunya melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Itu tujuannya terutama bagi orang-orang yang usianya semakin meningkat, usianya semakin tua, justru kebutuhan melakukan pengencangan otot rangka itu semakin tinggi. Karena otot dikencangkan, tulang terangsang. Ibu saya usianya sudah mau 80 tahun ya. Saya tempatkan beliau di kamarnya itu di lantai 2. Jadi setiap hari terpaksa dia harus naik turun tangga. Nah, ketika ototnya dikencangkan untuk naik turun tangga, pada saat itulah maka tulangnya akan kuat. Dan pada saat itulah ketika ototnya tidak dilatih, tulangnya menjadi lemah. Ketika tulangnya lemah, geraknya menjadi lebih sedikit. Ketika geraknya menjadi lebih sedikit, akhirnya yang terjadi, makanya biasanya metabolisme menjadi lebih lambat dan akhirnya kadar lemak menjadi meningkat. Nah, ketika kadar lemak meningkat, makanya terjadilah berbagai potensi yang berhubungan dengan berbagai penyakit, antara lain jantung dan juga pembuluh darah. Ya, mungkin saya yakin Akang juga paham ya, tahu ya. Jadi karena kelebihan biasanya konsumsi karbohidrat yang berlebihan kombinasi dengan mungkin konsumsi sumber lemak yang mungkin kurang baik, akhirnya terjadilah berbagai potensi-potensi penyakit ya. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya mulai dari resistensi insulin, akhirnya menjadi prediabetes, akhirnya jadi diabetes, dari diabetes akhirnya kena ke tempat-tempat lain, termasuk juga gagal ginjal, termasuk juga blindness, bisa buta, bisa amputasi, bisa neuropati dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, negara memiliki satu etikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan ya dengan program jaminan kesehatan nasional. Tapi yang terjadi hari ini adalah ketika memang masyarakat kita karena acuh terhadap sehatnya gitu, dengan pola perilaku makan dan juga pola perilaku gerak yang tidak dilakukan, nah akhirnya kita akan menjadi beban bagi negara dan beban juga bagi sesama. Nah, oleh sebab itulah menyenangkan ketika pusat kebugaran, sarana olahraga, dan juga tempat-tempat yang lain, termasuk tadi ya olahraga di outdoor, saya rasa justru itulah yang harus menjadi yang namanya protokol sehat proteksi dalam. Bukan yang selama ini kita hanya sibuk mempromosikan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar. Misalnya memakai alat pelindung, jaga jarak dan sebagainya, itu saya rasa baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau juga istilahnya dilengkapi dengan mengajak masyarakat untuk merubah pola perilakunya. Justru bukan kebalikannya yang tadi malah terjadi mitos-mitos ya, seperti misalnya pusat sarana olahraga jadi tempat penyebaran penyakit. Oh, kalau olahraga fitness center itu buat orang hanya yang kaya saja gitu dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kita mesti paham tentang esensinya. Latihan pengencangan otot itu nggak harus juga di pusat kebugaran, di rumah juga bisa. Kelar sholat bisa push up, kelar sholat bisa plank, kelar sholat bisa duduk bangun berdiri 10 kali, bisa 3 set. Bakar gula, membakar gula, sedangkan gula adalah penyebab salah satu penyakit gitu, gara-gara kebanyakan gula masyarakatnya di Indonesia. Jadi justru yang dibutuhkan hari ini adalah sebenarnya lebih kepada edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat. Nah, hal inilah yang menurut saya yang sesungguhnya yang disebut dengan namanya promotif dan preventif, mudah dan murah. Warisan pola hidupnya adalah kemandirian, bukan kebalikannya hari ini sibuk dengan menjadi murid daripada sebuah reaksi kuratif, mahal dan susah. Solusinya selalu solusi berbayar. Nah, hal itu yang berat. Makanya kenapa ketika harus rehabilitasi, akhirnya menjadi lebih mahal biayanya. Tapi ketika kita preventif dengan pola hidup yang lebih sehat, akhirnya masyarakat juga bisa terhindar. Apalagi kalau kita berbicara narkoba. Narkoba berawal juga dari banyak hal. Salah satunya ada pola perilaku, misalnya masyarakat di Indonesia misalnya merokok. Nah, bayangkan hampir 99% orang yang narkoba itu adalah perokok. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya anak kita generasi muda itu tidak merokok, berarti dia punya chances peluang 99% itu tidak akan terjun ke narkoba. Bukan saya katakan yang merokok itu narkoba, bukan ya, tapi yang saya katakan adalah bahwa itu bisa menjadi pintu awal. Jadi membayangkan kalau kita mengajak anak-anak muda kita untuk tidak merokok, untuk punya pola hidup yang sehat. Jadi potensi untuk akhirnya terjerumus di dalam dunia narkoba, saya rasa itu akan jadi jauh lebih kecil. Kurang lebih itu, Kang.
Sobat milenial, seperti yang sering kita bahas di forum-forum BNN bahwa merokok itu adalah pintu gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Tadi Mas Ade sudah jelaskan 99% perokok itu memiliki kemungkinan untuk menggunakan narkoba. Nah, untuk itu mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dari diri kita, anak kita, adik kita, kita usahakan untuk menghindari rokok. Itu merupakan sebuah langkah awal yang merupakan nantinya akan menjadi sebuah benteng pertahanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Perlu disadari bahwa dari sejak tahun 2015 negara kita sudah masuk pada fase darurat narkoba. Nah, ini adalah merupakan sebuah masalah bersama yang harus kita hadapi, termasuk juga BNN, masyarakat, juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda seperti Mas Ade ini memberikan peran yang sangat besar, memberikan pengaruh yang sangat besar mengenai pola hidup sehat di kalangan masyarakat. Yang terpenting adalah kita bukan hanya membentengi diri dari luar, tapi juga tadi disampaikan oleh Mas Ade bahwa kita harus memperkuat diri kita sendiri. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau diri kita kuat, maka imunitas kita akan lebih kokoh dibanding sebelumnya. Terkait tagar BNN yang baru ini, Mas Ade, apakah ada yang bisa dikolaborasikan, elaborasi antara program JKN KIS yang Mas Ade kampanyekan dengan program P4Gen-nya BNN? P4Gen ini pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Jadi kita ada pola supply reduction dengan cara pemberantasan, pemutusan supply, ada juga dengan demand reduction yang tadi Mas Ade bilang iya, betul. pencegahan seperti Betul, itu. iya. Nah, itu jadi apakah ada reduksi permintaan Ya, gitu terhadap barangnya itu betul. sendiri hanya akan bisa terjadi kalau memang masyarakatnya sendiri memang punya pola hidupnya yang ya, memang sehat gitu ya. betul. Karena ketika kita memiliki satu kemandirian akan sehat, jadi yang namanya ketergantungan obat atau penyalahgunaan obat. Jadi teman-teman juga nggak boleh salah paham ketika kita berbicara obat, pada dasarnya obat itu dari katanya sebenarnya kan ketika kita sakit kita diobati, jadi mengobati ya. Jadi bagi orang yang sakit mungkin memang membutuhkan, itu pun juga kalau memang sakitnya memang membutuhkan obat. Bahkan ada juga yang sakit yang dibutuhkan bukannya obat, tapi yang dibutuhkan adalah perubahan pola perilaku gitu ya. Tapi intinya memang kalau kita berbicara narkoba atau doping, kadang-kadang kita berbicara tentang yang namanya penyalahgunaan obat gitu ya. Dan penyalahgunaan obat itu memang sesuatu yang terjadi kalau kita berbicara yang namanya, terutama kalau teman-teman tahu ya kondisi hari ini ya, dengan adanya social isolasi, dengan adanya economic illness, social illness, bahkan akhirnya nanti mengarah ke mental illness, banyak orang berlari. Mulai dari berlari ke makanan, fooding, berlari ke minuman, drinking, berlari ke rokok, smoking, termasuk juga berlari ke drugging, ke obat gitu ya, karena ingin just to make them feel better gitu, makanya mereka lari ke obat. Nah, banyak pelarian-pelarian itu juga bahkan juga sifatnya medikasi ya, seperti misalnya ketika kolesterolnya tinggi pakai obat menurunkan kolesterol, ketika tekanan darahnya tinggi pakai obat menurunkan tekanan darah, gula darah juga sama, termasuk juga banyak hal yang akhirnya kita harus hidup dengan yang namanya konsekuensi dari dampak samping penggunaan obat tersebut, termasuk juga kalau kita berbicara narkoba. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, menyenangkan kita pahami hal ini dan kita mulai dengan diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ada istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah sebenarnya. Tapi ketika dia sudah pergi dari kita akhirnya menjadi mahal dan susah gitu. Udah mahal harus bayar. Bersyukur ada JKN KIS ya. Tapi susah dalam arti mau sembuhnya tuh susah. Nah, jadi teman-teman sekalian, mumpung masih kita diberikan kesempatan masih sehat, termasuk juga bagi yang udah sakit sekalipun, masih ada kesempatan buat kita merubah ulah perilaku kita. Saya rasa itu sesuatu yang menyenangkan. Dan kalau berbicara narkoba, sekali lagi teman-teman, sebenarnya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Yuk, nggak usah berfokus kepada bagaimana melawan narkoba itu sendiri, tapi cukup dengan menjaga ulah perilaku kita. Maka hal itu tuh sebenarnya udah jauh sekali. Makanya kenapa tadi saya setuju. Jadi mungkin saya bisa sedikit koreksi sedikit Kang, tadi bukannya 99% itu perokok bisa narkoba, bukan. Tapi maksud saya adalah 99% pengguna narkoba adalah perokok gitu ya. Tapi kalau perokok ya belum tentu dia narkoba gitu. Tapi 99%
yang pengguna narkoba adalah perokok gitu, dan bahkan mungkin bisa jadi 100% ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sebenarnya selalu ada kesempatan bagi kita semua, bagi anak muda itu istilahnya punya kesempatan untuk lebih sehat dari sebelumnya, Kang. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau seandainya kayak istilah orang mengatakan, kalau kita mau bergaul sama orang pinter katanya, kalau kita mau jadi pinter katanya bergaullah sama orang pinter. Kalau kita mau soleh bergaullah sama orang soleh. Jadi begitu pun juga kalau mau sehat, menyenangkan juga kalau bergaul sama komunitas sehat. Saya rasa itu satu hal yang sangat baik, bisa menjadi sebuah prevensi yang sesungguhnya begitu, Kang. Iya. Sobat milenial BNN, banyak sekali godaan yang menghampiri kita saat kita mencoba untuk hidup sehat. Yang terutama adalah kita semua merupakan target dari para bandar narkoba. Mungkin kita akan menjadi korban berikutnya, apakah kita jadikan kurir, apakah kita akan jadikan kawanan bandar, ataukah menjadi penyalahguna. Itu semua adalah pilihan hidup. Kita ingin hidup sehat, maka kita bergaul dengan orang-orang yang sehat, ya. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, untuk itu yang saya ingin tanyakan pada Mas Ade, apakah dalam dunia olahraga yang sehat, sangat sehat sebetulnya ini, apakah ada juga pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi, memberikan pengaruh buruk atau menawarkan semacam stimulan yang termasuk pada golongan narkotika seperti itu? Apakah ada? Betul. Kalau berbicara dalam arti pertimbangannya untuk kenikmatan ya, untuk pleasure misalnya, mungkin tidak, karena kebanyakan orang memang kalau berolahraga kan pasti selalu pamrihnya ingin punya performa yang lebih baik. Sedangkan kalau kita misalnya harus, dalam tanda kutip ya teman-teman ya, harus teler, harus fly karena narkoba, mungkin pasti tidak menarik bagi mereka gitu. Tapi mungkin kalau saya bisa membuat satu penyederhanaan dalam definisi, kita masukkan juga ke dalam narkoba, tapi dengan kalau mungkin dengan konsep yang berbeda, yaitu adalah kalau saya bilang itu di dunia fitness atau kebugaran itu ada yang namanya narkoba kebugaran. Narkoba kebugaran itu adalah biasanya yang disebut dengan namanya performance enhancer drugs gitu. Jadi orang pakai obat itu buat supaya biar dia latihannya jadi lebih kuat. Dia pakai itu supaya ototnya jadi tumbuhnya lebih cepat gitu. Tapi apapun juga efek sampingnya akan tetap sama dengan narkoba juga, karena itu adalah sesuatu yang memang bukan dari dirinya, tapi dipaksakan. Dan yang lebih parah dari semua adalah nanti akhirnya kita harus hidup dengan konsekuensinya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya anabolic steroids, ada namanya growth hormone, ada namanya tambahan insulin yang nggak perlu gitu. Orang yang perlu insulin mungkin orang yang mungkin ada masalah ya, seperti diabetes tipe 1 gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau kita ini malah orang sehat malah mau itu, makanya disebut menyalahgunakan obat. Jadi obatnya itu nggak pernah salah, yang salah itu ya efek adiksinya lebih kepada psikologis. Ketika kalau nggak pakai steroids berarti dia latihannya jadi males gitu. Dan ketika berprestasi juga sama juga, kalau teman-teman tahu konsep daripada berprestasi itu kan warisan pola hidup, warisan daripada sebuah kompetisi kan sportivitas. Tapi bayangkan kita nggak sportif, kita pakai drugs untuk memenangkan pertandingan. Mau teman-teman mungkin pernah tahu ya, kalau kita lihat di dunia di Olimpiade dulu, Carl Lewis harus kalah sama Ben Johnson. Ternyata Ben Johnson gagal tes gitu, drug test ya, karena menyalahgunakan obat. Nah, mungkin kalau di dunia olahraga pasti nggak jauh-jauh dari sana gitu. Makanya kenapa sama seperti BNN mengetes masyarakat umumnya, menyenangkan ketika induk organisasi olahraga, termasuk juga kayak event atau multi event itu memang sibuk untuk mengadakan yang namanya drug testing tersebut untuk mempertahankan yang namanya warisan daripada sebuah kompetisi, yaitu adalah sebenarnya sportivitas itu sendiri gitu. Nah, mungkin kalau di dunia binaraga hal itu yang sangat jarang gitu. Makanya kenapa mayoritas atlet-atlet binaraga bukan cuma di Indonesia tapi di dunia itu hampir rata-rata menyalahgunakan obat, dan kebanyakan dari mereka itu ada yang udah sakit, ada yang cancer, yang meninggal juga banyak sekali ya. Tapi mungkin hari ini belum diliput masalah ini karena yang meninggal mungkin kebanyakan tidak high profile gitu. Nanti kalau suatu saat yang meninggal mungkin high profile atau dikenal orang, nah pada saat itu baru isu ini baru diangkat. Tapi isu ini udah bertahun-tahun luar biasa sejak awal saya mulai juga. Jadi saya setuju dan selalu seiring dengan apa yang dilakukan Akang dan teman-teman di BNN, yaitu adalah kita say no to drugs, kita drug free lifestyle, kita natural bodybuilding, natural fitness, itu yang paling utama.
Karena warisan daripada pola hidup sehat itu sesungguhnya adalah sebuah kemandirian, bukannya ketergantungan. Sobat milenial, seru sekali pembicaraan kita dengan Mas Aderay. Yang terpenting mungkin sekarang saya mau minta tips dari Mas Ade untuk rekan-rekan sekalian di rumah. Bagaimana sih cara hidup sehat di tengah pandemik seperti sekarang? Kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus mengganggu jadwal kegiatan lain, tapi melakukan kegiatan olahraga di rumah dengan apa ya, sederhana ya, dengan sederhana. Silakan Mas Ade. Ya baik, terima kasih. Jadi sekali lagi tepat sekali, memang kita sehat itu sebenarnya sederhana saja, mudah ya, hanya dengan menggunakan tubuh kita sendiri bisa dilakukan di mana saja. Kalau kita bilang saya mau sekolah, pergi ke pusat mau belajar supaya cerdas, kita pergi ke pusat edukasi, yaitu sekolah. Mau kita sehat, kadang kita pergi ke pusat olahraga atau pusat kebugaran, misalnya fitness center atau sport center. Tapi apakah saya bisa lakukan di rumah? Tentu jawabannya iya ya. Bisa lakukan di rumah hanya dengan menggunakan tubuh sendiri, badan kita sendiri. Itu kenapa tidak? Kedua, tubuh kita sendiri adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan, apa yang kita makan. Nah, jadi oleh sebab itu menyenangkan juga kalau teman-teman juga sedikit paham tentang kalau kita berbicara badan kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan, maka makronutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak itu menjadi sesuatu yang penting. Teman-teman bisa jaga keseimbangannya. Kebanyakan daripada masyarakat di Indonesia makan konsumsi karbohidrat berlebihan sehingga akhirnya dikonversikan ke dalam sel lemak ya, dan akhirnya ketika lemaknya meningkat pada saat itulah makanya klaim BPJS kesehatan apa segala itu jadi meningkat disebabkan karena ulah perilaku kita. Penyakit infeksi sendiri sebenarnya hanya cuma 10%, 5% ya. Tapi kalau berbicara yang namanya sebuah keracunan yang disebabkan penyakit infeksi, makanya disebut dengan namanya oportunis. Jadi oportunis itu artinya apa? Membutuhkan tuan rumah yang ramah bagi si oportunis itu untuk hadir. Nah, jadi ketika badannya manusia itu sehat dengan pola perilakunya, jadi mau ada yang namanya kuman, bakteri, virus dan sebagainya itu dia tidak akan bisa berlangsung lama di badan kita karena badan kita memiliki satu kecerdasan sendiri. Makanya kenapa ada kemampuan yang namanya daya tahan tubuh bawaan, punya kemampuan daya tahan tubuh yang beradaptasi, makanya bisa menciptakan antibodi sendiri. Tubuh kita juga punya gut bakteria juga. Kalau teman-teman tahu, tubuh manusia itu terdiri dari 6 triliun sel, lebih dari 60 triliun bakteri, lebih dari 380 triliun virus, belum lagi yang lain-lainnya, ada jamur, ada kuman yang lain-lainnya. Pada dasarnya kita is a walking ecosystem of kuman. Jadi kita nggak perlu takut sama kuman ya. Kuman pasti akan selalu hadir dan ada, tapi yang harus kita lakukan adalah dengan merubah ulah perilaku kita. Jadi jaga makan, berolahraga di rumah yang sederhana saja teman-teman sekalian. Dan tentunya yang tadi seperti saya katakan tadi punya pola pikir, cara pandang yang baik. Dalam hal ini adalah tidak boleh mencari sehat dengan fondasi takut akan sakit seperti yang terjadi hari ini. Karena ketika kita berada dalam satu ketakutan dan kecemasan, makanya kenapa imun sistem kita makanya turun. Oleh sebab itu kita harus punya pemahaman. Makanya kenapa lakukan dengan senang hati bukan dengan susah hati. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Makanya kenapa disease itu penyakit itu disebabkan karena ketidaknyamanan kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan, saya rasa kembali lagi sehat bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak bisa diraih. Jadi mumpung masih sehat, yuk kita jaga bersama-sama dengan senang hati. Sobat Milenial BNN, kita sampai di penghujung acara. Seperti biasa kita minta kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement terkait upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan negara kita, provinsi kita sampai di Kota Bandung. Silakan Mas. Ya teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya hanya bisa tutup dengan pernyataan seperti ini. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Jadilah murid daripada sebuah antisipasi. Bukan kebalikannya menjadi murid daripada sebuah reaksi yang mahal dan susah. Warisan pola hidup sehat murni kemandirian bukan ketergantungan.